ininya sih ditarik-tarik. Kalau ini kan masih kendor ya, kelihatan banget kan, ngembal. Untuk menghasilkan caranya biar kencang, ini pinggir ini maksudnya. Oke, masih bersama di channelnya Pangestu, channelnya tempat sharing dan belajar. Oke, khususnya buat seni, maksudnya buat rekan-rekan seni pelayang, khususnya buat yang masih pemula atau yang masih belajar. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips buat buat rekan-rekan yang masih pemula, gimana sih cara cara nyamaki, maksudnya penyampulan kepingan biar hasil tidak kendor dan tentunya ini sangat akan membantu buat rekan-rekan. Dan kali ini saya akan tunjukin gimana sih cara penyampulan kepingan biar kengkeng atau tidak kendor. Ini biasanya kalau orang, maksudnya buat pemula yang nyamaki, maksudnya penyampulan kepingan, itu biasanya pasti akan kendor dan tidak kengkeng. Kalau dari bahasa sininya sih kengkeng, atau yang jelas kengkeng lah. Kalau hasil ini kan tidak kendor ya, tidak lembek. Itu pas kapan ya, dulu itu yang di grup ada yang chat saya gimana cara penyampulan kepingan biar nggak kendor gitu. Dan ini pas banget buat itu teman saya, kalau nggak salah siapa namanya saya lupa. Dan tentunya ini akan menjadi sangat mudah dipelajari buat rekan-rekan. Oke, sebelum itu yang belum subscribe monggo silakan aja, dan tentunya rekan-rekan yang masih pemula yang belum gabung di grup Telegram, maksudnya grup PA, itu grup belajar bareng bersama Pangestu, grup belajar bikin layangan naga. Monggo silakan aja Anda bisa gabung di grup. Ntar kita bisa sharing-sharing bersama ya, walaupun saya kadang tidak pernah on, tapi saya selalu pantau di grup belajar bikin layangan naga. Oke, daripada penasaran ya, mari kita intip gimana cara saya penyampulan ini kepingan biar nggak kendor gitu. Oke, kita lanjut aja pengintipan cara, maksudnya proses pengintipan, maksudnya proses cara saya penyampulan kepingan biar nggak kendor. Dan tentunya kebetulan di sini banyak bocil yang lagi pada main FF. Oke, kita langsung aja ke markas saya. Oke, di sini adalah markas penjahitan kepingan. Dan itu hasil jahitan baru dapat beberapa keping, kurang lebih udah mencapai maksudnya 50 keping. 50 keping dengan hasil jahitan kengkang dan tidak kendor. Dan kebetulan di markas saya lagi banyak bocil yang lagi pada main FF itu. Terus itu yang lagi duduk.
Dan itu yang sering menemani di sini, yang selalu mengintip cara saya bikin kepingan, brand, layangan, naga. Oke, kita lanjut proses cara penyampulan. Cara penyampulan yang hasil memuaskan dan hasil penyampulan tidak kendor. Dan seperti biasa yang dipersiapkan ya, ini ada lem, terus ada gunting. Ntar buat gunting. Dan ini kepingannya tak singkirin dulu biar nggak mengganggu. Dan ini yang saya akan pasang. Dan untuk memberi tanda saya biasanya ini kita beri titik di antara ini. Biasanya tak kasih tanda titik 4 titik. Saya biasanya kalau mau ngasih tanda ini dari kepingannya. Ini kan ada lubang-lubang, ini biasanya untuk ke penanda. Ini tujuannya biar pas, apalagi pas itu waktu pengeroncaian. Ntar disimak aja cara saya ngeroncainya, tapi entah kapan, yang jelas pentingin aja channel ini. Oke, saya mau ngasih tanda ini. Ini kan malnya udah tak lubangin 4 titik, jadi akan menjadi terasa mudah. Oke, ini sudah. Kalau nggak dikasih tanda, maka hasil akan tidak sesuai. Misalkan ini di bagian, biasanya bagian ini kadang tidak seimbang. Di bagian ini, motif ini dan ini, di antara pinggir, maka nggak akan seimbang. Tapi kalau dikasih tanda di malnya, maka akan hasil akan memuaskan. Dan untuk pengelemannya, saya biasanya yang harus dilem itu biasanya jerujinya. Ini jerujinya yang dikasih lem, bukan kainnya yang dilem, tapi ininya. Kita kasih lem secukupnya. Oke, kasih lem secukupnya. Ini kebetulan lem sudah mau habis, dan besok saya akan beli lagi, ya kurang lebih ya 2 botol lah. Untuk kebutuhan 2 botol mungkin udah cukup. Oke, pasang aja. Oke. Nah, sekarang kita tunggu beberapa menit. Nunggu sampai agak kering. Tapi ini enggak langsung dijahit. Misalkan langsung dijahit, maka otomatis ini akan lembek dan kendor. Oke, kita tunggu aja. Videonya tak skip dulu.
Oke, ini udah kering tapi belum kering. Yang jelas jangan terlalu kering. Maksudnya lemnya. Ya sekarang kita akan ini bahan parasnya tuh di apa ya? Kalau dari bahasa sininya sih ditarik-tarik. Kalau ini kan masih kendor ya, kelihatan banget kan, ngembal. Untuk menghasilkan caranya biar kengkang, ini pinggir ini maksudnya ditarik aja, ditarik sesuai melingkar, biar hasil ini tuh kengkang. Kita akan menariknya, tapi jangan terlalu keras. Ini kayak gini. Nah, ditarik supaya apa? Supaya biar hasil penyampulannya itu tidak kendor. Kalau hasil kendor kan kurang apa ya, maksudnya ya kurang rapi sih. Kalau kengkeng kan hasilnya akan memuaskan. Ini kan kelihatan loh lemnya tuh. Ini kan ketarik. Yang ini belum kelihatan lemnya, ditarik aja. Nah, ditarik sesuai ini, intinya yang melingkar. Nah, terus tarik sesuai. Nah, terus ini udah kelihatan udah mau kengkang, ditarik aja. Kalau masih kendor ditarik aja sampai benar-benar kencang. Kalau belum kencang jangan dijahit dulu. Ini pertama saya jahit ini tuh nggak kengkang, terus tak pikir-pikir gimana cara penyampulannya tuh kengkang. Ya ini caranya. Ini udah kengkang semua. Nih, udah tidak ngembal lagi. Sekarang kita bisa jahit. Oke, sekarang kita proses penjahitan. Dan sisi samping udah pas dari kiri dan kanan. Karena tadi udah dikasih tanda titik, maka hasil akan pas. Misalkan kalau nggak dikasih tanda, maka hasil tidak akan pas. Maka ada yang ke geser samping ini, dari motif ini ke sini, terus yang ini jadi tidak pas dengan sebelahnya. Oke, sekarang kita waktunya proses penjahitan langsung, karena ini sudah kengkang, ini maksudnya penyampulannya. Seperti biasa saya menggunakan mesin jahit mini. Untuk rekan-rekan yang mau beli mesin jahit ini bisa aja tuh cek aja tuh di Shopee ya, soalnya kemarin saya tuh beli di Shopee. Dan untuk kualitas mesinnya menurut saya ya bagus. Untuk sampai saat ini masih bisa digunakan seperti biasa.
Oke, ini hasil, maksudnya jahitnya udah selesai. Ini tinggal ngerapihin ini sisa-sisa ini. Ini biasanya tak gunting untuk ngerapinya. Ini kemarin pas motong lingkaran tuh saya nggak pakai solder, langsung tak main gunting aja. Mungkin rekan-rekan motong lingkarannya tuh di solder atau digunting, monggo silahkan aja tulis di komentar, siapa tahu caranya sama. Kalau saya di itu motong lingkarannya tak gunting, nggak di solder. Kalau yang di solder itu bagian-bagian motif ini motif ini yang pakai solder, nggak pakai gunting. Tapi kalau lingkaran saya tuh biasanya nggak tak solder, paling tak gunting. Ini tinggal ngerapihin. Kalau nggak dirapihin ya hasilnya tidak memuaskan. Oke, ini udah sisa-sisanya udah tak gunting. Oke, ini hasilnya. Hasil tidak kendor. Ini benar-benar kengkeng nih. Jadi nggak terlalu ngembal, maksudnya nggak terlalu kendor. Ini misalkan kalau nggak ditarik ininya seperti tadi, itu hasil tidak akan kengkeng, paling ujung-ujungnya tuh kendor, lembek jadinya. Oke, ini mudah-mudahan cara saya tuh bermanfaat buat itu rekan-rekan saya itu, khususnya yang ada di grup saya. Soalnya dulu ada yang chat saya gimana cara ngejahit kepingan biar nggak kendor. Ya ini caranya seperti ini, seperti inilah. Ini hasil dari saya ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat rekan-rekan. Dan khususnya buat untuk rekan-rekan yang berada di wilayah Cilacap, monggo bisa aja main ke tempat sini biar nggak penasaran gimana cara saya proses bikinnya. Oke, cukup sekian dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu-kamu dan khususnya buat yang masih pemula banget. Dan jangan maksudnya jangan pernah menyerah atau berkecil hati dan jangan putus asa. Dan tentunya untuk buat kamu tetap semangat dan semangat.